Suaramu kecil. Ayo silakan. Loh kok. Ya, saya. Iya. Oke, selamat malam teman-teman di sini. Ya, salam sejahtera, salam berbahagia. Begitu juga dengan viewersnya Bang Erben. Ya, selamat malam. Ya, di sini saya sebagai Unitarian ya datang untuk berdiskusi sama teman-teman Tritunggal. Nah, gitu saja dan selamat kita berdiskusi sama-sama. Ya, silakan. Iya. Kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi makna dari kata istilah Tritunggal itu ada di dalam Alkitab. Tadi kan sudah dibuat dari Matius 28 itu. Matius 28. Jadi ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak itu kan gelar kepada manusia Kristus yang adalah firman. Di situ. Sedangkan Roh Kudus itu kan Roh Allah. Roh Allah yang keluar dari Allah, yang diutus Allah mendiami kehidupan orang percaya. Itulah makna Tritunggal. Jadi Tritunggal itu bukan berapa, tapi bagaimana Allah yang Esa dalam menyatakan dirinya, dalam menyatakan karyanya, supaya manusia mengenal, memahami, dan mengerti. Itu aja dulu. Ya, baik. Terima kasih Bang Erben. Nah, kalau Bang Erben mengatakan mempunyai makna, lebih tinggi lagi Unitarian. Bukan makna, tetapi tertulis bahwa Allah itu Esa dan Allah itu satu. Bukan sebagai makna lagi, tertulis. Nah, ini saja sudah sangat berbeda jauh. Berarti Ya, kamu nggak saja. ngerti dong. Berarti dari tadi kamu mendengar bagaimana, bro? Kan udah dijelaskan Allah yang Esa itu adalah Bapa. Allah yang Esa itu memiliki firman. Dan firmannya dihadirkan menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Allah yang Esa itu memiliki roh. Dan rohnya itu diutus mendiami kehidupan orang percaya. Itulah Allah yang Esa. Sekarang saya tanya sama kau. Allah yang Esamu itu firmannya di mana? Rohnya di mana? Baik. Nah, Allah itu. yang Esa itu, ya terima kasih. Allah yang Esa, ya silakan ada di dalam. Ketuk aja Ya. mobilnya. Ya, ya Allah yang Esa itu, ya itu Allah itu sendiri. Bukan ditafsir-tafsirkan. Ya, sekarang saya tanya sama yang saya tanya itu Allah yang Esa itu firmannya di mana, rohnya di mana? Ada nggak rohnya itu? Ya, kalau berarti Allah itu mempunyai firman dan roh, ya, bukan berarti Trinitas, bukan. Berarti kau nggak nyambung ngomong. Udah aku bilang istilah Trinitas itu sebuah rumusan bapak-bapak gereja untuk menjelaskan tentang siapa Allah yang bagaimana Allah yang Esa. Makanya kalau ya rumusan itu untuk menjelaskan. Makanya kalau sudah dijelaskan diingat supaya jangan ulang-ulang gitu, bro. Baik, berarti hanya rumusan bapak-bapak gereja. Berarti rumusan ya. Rumusan siapa? Rumusan bapak-bapak gereja. Nah, itu yang saya katakan. Kalau Unitarian percaya akan Allah Esa dan satu. Itu bukan rumusan. Itu tertulis di Alkitab. Berarti kau nggak nyambung dari tadi ngomong. Udah aku bilang orang Kristen nggak pernah menolak tentang keesaan Allah yang kau sebutkan itu. Tetapi untuk menjelaskan bagaimana hubungan Allah yang Esa itu dengan Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus, maka ada istilah Tritunggal. Kau tahu nggak artinya menjelaskan relasi daripada firman dengan rohnya itulah, maka ada muncul dapat istilah Tritunggal itu.
Jadi Tritunggal itu tidak pernah dipahami berapa Tuhan, bukan. Tapi bagaimana Tuhan yang Esa itu? Itu yang mau disampaikan di situ, bro. Udah dijelaskan, kamu kok bolak-balik lagi ke situ? Iya, baik. Allah, roh Allah dan firman itu ya. Nah, Apakah mempunyai hayat hidup mandiri? Kan nggak bisa. sekarang kutanya sama kau. Kutanya sama kau, firman Allah yang Esa itu di mana? Ya, firman Allah itu Iya, di mana dia? ada bersama Bapa. Oke, Bersama Bapa. bersama Dan tidak Bapa. pernah. Halo? Iya, Ya. terus? Terus bagaimana? Betul kan? Iya, firman Allah yang Esa itu ya ada bersama Bapa yang Esa. Itu Iya, betul. memang. Nah, terus Betul. bisa nggak firmannya Bapa yang Esa itu dihadirkan menjadi manusia? Loh, konsep Alkitab ya. Aku tanya sama kemarin, firman itu bisa lepas nggak dari Bapa? Firman itu dapat diutus oleh Bapa tanpa meninggalkan Bapa. Artinya firman itu ya. Ini kau baca nih, kau baca nih. Firman itu telah menjadi manusia. Ya. Ya, kalau firman di situ kan konsepnya kan diterjemahkan. Yang aslinya adalah hologos menjadi manusia. Ya. Ya, terus siapa Yesus itu? Kalau Yesus adalah sebelum di dunia dijadikan dia sebagai anak Allah. Nah, di mana tertulis itu sebelum dijadikan dia sebagai anak Allah? Oh, ada. Di mana? Sebutkan aja di mana tertulis. Oke, baik. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3, oke. Yohanes 3 ayat 16. Ya, dia mengutus siapa? Mengutus anaknya. Oke. Sekarang saya tanya sama kau. Mana lebih dahulu Yohanes pasal 1 atau Yohanes pasal 3? Yohanes pasal 1. Oke, berarti kalau Yohanes pasal 3 lebih dahulu, baru Yohanes pasal 1, maka kau betul yang diutus itu anaknya. Tetapi anaknya yang sudah ada di sisinya diutus, betul. Tetapi karena Yohanes pasal 1 kau bilang lebih dahulu, sekarang kau jelaskan dulu dari sini, kau jangan lompat kemana-mana. Ini lihat, baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini bisa diartikan di dalam sang permulaan ada firman. Dan firman itu terus-menerus ada di dalam sang permulaan. Dan sang permulaan itu adalah Allah itu sendiri. Itu bisa diartikan seperti itu. Jadi firman itu adalah Allah. Firman itu ada terus-menerus di dalam Allah sang permulaan segala sesuatu. Ya, narasi Yohanes 1 ayat 1 terakhir itu firman adalah Allah. Berarti firman kata, itu perhatikan. Allah. Kata di sini adalah dengan kata bersama-sama dengan kata adalah dalam teks Yunaninya sama. Akui dulu, firman itu adalah Allah. Betul, iya, kata dengarkan itu. Kata adalah dengan kata bersama-sama dan kata adalah di sini. Sebenarnya artinya dalam teks Yunani itu sama, kasus katanya sama. Itu artinya terus-menerus ada berdiam di dalam diri Allah. Iya betul, berarti firman itu adalah Allah, kan begitu. Ya iya, sesuatu contoh pikiranmu di dalam dirimu. Apakah pikiranmu dirimu? Ya iya. Apa pikiranmu itu orang lain? Kan enggak kan? Ya, aku dulu firman itu adalah Allah, betul kan? Kan udah aku bilang tadi, firman itu adalah Allah, adalah di sini bisa juga diartikan ada, berada, diam. Dan sifatnya itu terus-menerus. Artinya firman Allah terus-menerus ada di dalam diri Allah. Allah tidak pernah tanpa firman. Kalau firman itu merujuk kepada siapa, Erben? Firman itu logos. Itu bisa diartikan ilmu, pikiran, pengetahuan. Firman itu logos ya? Iya, logos.
Jadi Berarti itulah kau Yesus. makanya jangan melompat-lompat. Terus Tidak lompat. Aku ah, dasar ayat itu sudah lompat. oke. Terus siapa Yesus itu? Firman yang ada di dalam diri Allah ini, yang melaluinya, yang olehnya Allah menciptakan. Sekarang firman itu bukan lagi hanya di dalam diri Allah, tetapi firmannya itu dihadirkan dalam rupa manusia. Maka muncul ayat 14. Firman itu menjadi manusia diam di antara kita. Ya, baik. Dalam Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1, ya. Ini yang saya jelaskan dulu. Menurut itu kan tafsir Anda juga. Saya juga berhak tafsir, kan? Ya sekarang kamu kalau tidak setuju dengan yang saya jelaskan, menafsirnya itu jangan nafsir liar. Loh, saya belum nafsir, Anda sudah mengatakan liar. Ya dari tadi, jangan gitu. Saya sudah gali dari teks Yunaninya. Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Jadi saya punya dasar untuk menyampaikan, berbicara. Iya. Coba. Ya, sekarang aku tanya sama kau. Coba, hasil penggalianmu mana? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya, saya langsung ambil saja. Ada 3 kata yang penting menurut saya. Ada kata hologos, ada kata theon, dan ada kata theos. Ya, itu 3 menurut saya. Ada 3 kata. Tahu apa arti bedanya theon dengan theos? Boleh aku bicara nggak? Iya, kau jelaskanlah. Jelaskan apa bedanya theos dengan theon. Baik. Nah, di situ pada mulanya adalah hologos. Hologos, ingat, hologos itu bukan pada mulanya ada logos. Hologos dan logos itu sudah berbeda pengertiannya. Apa? Coba, bedanya apa? Ya, hologos itu sang firman. Sang firman. Ya. Oke, sekarang saya tanya. Ya, sang firman itu di mana? Sang firman itu maksud saya itu adalah sesuatu yang tugasnya membawakan firman-firman Allah. Dari mana? Oke, itulah salahnya. Di situ udah salah. Udah salah jelas. Udah salah. Ya enggak apa-apa. Menurut Anda salah, Anda tafsirkan juga, menurut saya Anda juga salah. Oke, salah. saya tunjukkan bagaimana saya menggali dari teks Yunani. Aku belum selesai loh. Iya, masalahnya sudah salah. Ngapain lagi dilanjutkan yang salah? Loh. Ya sudah, kalau begitu saya juga Anda bilang salah. Sekarang saya kasih data. Kalau saya mengatakan salah, saya berani menunjukkan data. Ini lihat ya. Pada mulanya adalah firman. Hodis itu artikel. Kata sandang. Ini menjelaskan kata benda. Jadi ini penegasan. Ya. Kata adalah di sini kata Amy. Dari kata Amy. Itu kalau dilihat interlinear Yunani Indonesia, ada, adalah, berada, terdapat, tinggal. Dan ini bentuknya sekuler, imperfect, aktif, indikatif. Artinya di sini imperfect itu unsur makna terus-menerus. Dan ini sangat penting. Aktif itu artinya sedang berlangsung. Indikatif itu artinya kenyataan. Jadi memperhatikan teks Yunani, kalimat pada mulanya adalah firman, dapat diartikan di dalam permulaan ada firman. Ada dan terus-menerus ada dan nyata. Itu bisa diartikan. Atau firman sudah ada dan terus-menerus ada di dalam permulaan. Dan permulaan di sini merupakan kata benda. Lihat ini. Noun, feminim, singular, datif. Kata benda feminim, tunggal objek. Mengerti nggak sejauh ini? Aku nggak ngerti. Aku boleh jelaskan nggak? Ya kau mau menjelaskan bagaimana? Aku sudah kutunjukkan dataku. Oke, saya lanjut ke kedua. Jadi harus mengerti. Ini lihat ini. Jadi artinya firman sudah ada dan terus ada di dalam permulaan. Itu yang harus dipahami dulu. Baru dan itu firman bersama-sama Allah. Kai hologos and prostonteon. Ya. Nah, di sini kata bersama-sama itu dari kata yang sama tadi. Ini lihat ya. Dengan kata adalah, Amy.
Ya, boleh. Kamu waktu bicara dipotong. Sekarang saya selesaikan dulu, Kak. bukan, saya jelaskan dulu sama kau ini supaya kau mengerti, supaya jangan Biar aku keliru. jelaskan dulu. Dari Bukan, mana aku kan lagi belum selesai. jelaskan? Ini udah lebih jelas. Enggak, aku selesaikan dulu narasi. Udah, narasimu udah salah dari tadi. Saya buktikan salah. Ini teks Yunaninya sudah ada. Oke, lihat ya. Sekarang Dan itu firman sudah ada dalam kurung terus ada dan nyata bersama itu Allah. Jadi jika kalimat dipadukan dengan kalimat pertama, maka tepat diartikan bahwa firman sudah ada dan terus menerus ada dan nyata sejak dari permulaan, yaitu di dalam diri Allah. Itu artinya di sini. Jadi kata bersama-sama itu bukan ada dua pribadi yang berjalan bersama, bukan. Karena kata bersama-sama di sini adalah sama. Artinya di situ itu imperfect, unsur makna terus-menerus, sedang berlangsung dan kenyataan. Dan ini diartikan ada, berada, terdapat, tinggal. Sudah aku ngomong, gantian dong. Ya, sebentar saya selesaikan. Dan Allah adalah itu firman. Dari data tersebut maka kalimat dan firman itu adalah Allah, lebih tepat diartikan. Firman itu nyata, ada, berada, tinggal, sedang, dan ada terus-menerus di dalam diri Allah. Maka ditegaskan lagi di sini, firman pada mulanya bersama Allah. Artinya firman ini ada, terus-menerus ada, nyata di dalam permulaan. Dan permulaan itu adalah Allah. Jadi sebenarnya firman Allah di dalam diri Allah. Firman Allah bukan ciptaan Allah. Firman Allah kekal bersama Allah. Bahkan Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman-Nya. Oke, silakan bicara. Oke, baik ya. Ya, di situ pada mulanya adalah Hologos, ya. Dan Hologos itu bersama-sama dengan Theon. Ya. Dan Hologos adalah Theos. Nah, Theon dan Theos sudah berbeda. Ya. Apa bedanya? Sebentar. Apa bedanya Theon dengan Theos? Ya, bedanya. Kalau Theon itu, ya, itu Allah sejati. Kalau Theos itu Allah suatu gelar, generik. Wah, kau udah kacau. Mana ada kayak gitu? Theon dengan Theos itu kita lihat ya. Dengar dulu, bro. Gantian lah. Boleh? Ya. Ya, kalau para Allah itu TNI. Ya, itu dalam Alkitab seperti itu. Ada Theon, ada Theos, dan ada Theoi. Ya, Theoi artinya banyak Allah, jumlah dalam bentuk Allah banyak. Ya, nah di situ Hologos bersama-sama dengan Theon. Artinya bersama-sama ini itu sudah dua. Ya, sudah dua bersama-sama. Itu tidak bisa lagi bilang satu, dua. Dan terakhirnya Hologos itu adalah Theos. Kalau Hologos adalah Theon, berarti benar. Kau udah salah. Theon dengan Theos itu sama artinya. Cuman satu itu bentar, satu dalam bentuk noun maskulin singular akusatif, sedangkan yang Theon itu dia bentuk akusatif. Sedangkan kalau Theos itu bentuk neuter. Itu aja bedanya. Jadi bukan beda artinya. Ya beda, Theon dan Theos sudah berbeda, ya. Itu walaupun apa sudah berbeda. Theon kenapa ya dulu saja. Theos dan Hologos adalah Theon. Kenapa harus Theos? Itu ya memang kan. Lihat ya. Ini lihat. Saya tunjukkan ya. Sudah, aku selesai dulu, bro. Iya, masalahnya kan udah salah. Lihat. Pada mulanya adalah firman. Oke, firman itu logos, proston, theon. Theon itu noun maskulin singular akusatif. Kata benda laki-laki tunggal. Akusatif itu artinya objek langsung atau objek berproposisi dalam kalimat. Jadi ada preposisinya, maka dia memakai kata theon. Tapi artinya sebenarnya sama. Kalau theos, ini lihat.
Ya theos itu noun maskulin singular nominatif. Kata benda maskulin tunggal dan dia bentuknya subjek. Itu aja bedanya, artinya sama. Nggak bisa. Aku Loh, baca. sekarang kau nggak bisa gimana sih? Ini data. Datamu juga ngawur itu. Sekarang kau tunjukkan datamu. Datamu ngawur. Loh, itu theos dan theos itu sudah berbeda, bro. Lihat bedanya di mana? Ini ada bentuk katanya, lihat ini. Kau dikasih tahu mau. Kecuali Itu kalau kau lihat ini. Ini dia. Jadi kalau dia noun maskulin singular ini bentuknya akusatif. Akusatif itu artinya objek langsung atau objek berproposisi dalam kalimat. Tapi artinya sama. Tapi kalau theos dia bentuk nominatif. Artinya kata benda maskulin tunggal, objek, subjek. Sama-sama ini. Ya, kalau sama kamu ganti aja itu. Jadi Loh, dalam tatanan bahasa Yunani, makanya kau lihat, kau asal ngelocos saja kau, dikasih tahu. Kau lihat ini lihat ini. Mana? Ini lihat. Ini. Yunaninya. Kalau sama Erben ganti aja tes Yunaninya. Dan Hologos adalah ya, artinya sama. Ini kan bukan nama. Iya Tuhan. Ini artinya berbeda. Orang aneh. Enggak, mungkin tanya dia saja. Artinya gini. Kata theos di Yohanes 1 ayat 2 kan ada dua. Kalau yang pertama kan itu jelas ya, sang Allah ya, dia pasti setuju bahwa itu adalah Yodevave ya. Kalau kata yang kedua itu, coba tanya saja dia Pak Erben, dia mengartikannya apa? Karena begini, Unitarian itu kalau saksi Yehova mengartikan itu sebagai suatu Allah. Artinya Yesus punya kualitas Allah tapi bukan sang Allah. Nah, kita harus tahu posisi dia nih. Karena ada juga yang menganggap bahwa Yesus itu ya penghulu malaikat misalnya. Tapi ada juga yang Unitarian tapi coraknya subordinat. Yesus itu Allah kedua misalnya. Seperti Judeotritaisme misalnya. Nah, kalau si beliau ini apa gitu? Kita tanya dulu Pak Erben. Kan dia udah jelas di sini. Ini lihat, udah dikasih tahu tadi. Noun maskulir singular nominat akusatif. Itu theon. Jadi karena dibentuk akusatif, memang sudah rumusnya bahasa Yunani kayak gitu. Ini kan kata benda laki-laki tunggal, tapi bentuknya dia objek langsung. Dia di sini sebagai objek. Sedangkan kalau theos tadi, bukan objek dia, tapi subjek. Ini subjek. Ya sudah, kalau gitu ganti aja. Hologos adalah theon, nggak apa-apa, nggak masalah kan, bisa diganti juga. Bukan ini salah. Iya, ganti aja Pak Erben. Apa diganti? Nggak bisa kayak gitu. Katanya ya sama, memang. Ganti aja. Kan? Objek, subjek sama objek itu beda. Contoh. Saya bisa dengarkan ya. Saya bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Bro Edo pergi ke rumah Erben. Saya sudah objek, subjeknya Edo. Tapi bisa juga jadi objek, saya subjek. Erben pergi ke rumah Edo. Gimana sih? Jadi ini penempatan kalimat. Aku udah pernah tanya ini sama orang yang bisa bahasa Yunani. Itu salah satu STT. Enggak, mungkin ya, Pak Erben. Suruh dia mengartikan secara gini Pak. Suruh ini gini Pak Unitarian, coba Anda artikan ini Pak, dari teks Yunaninya coba Anda artikan secara lurus menggunakan bahasa Indonesia coba. Ya, baik. Pada mulanya adalah Hologos. Nah, Hologos ini menurut adalah pembawa firman. Artinya pembawa firman itu adalah yang diutus oleh Bapa untuk menyampaikan firman Allah. Nah, terus Hologos itu bersama-sama dengan Theon. Theon itu Allah yang benar. Anda jangan pakai Hologos, Anda pakai bahasa Indonesia, Pak. Oke, saya ganti aja Yesus.
Bukan bukan jangan ganti Yesus dong. Dari teks Yunaninya Anda terjemahkan ke bahasa Indonesia, bahasa yang kita gunakan sehari-hari ini. Oke. Pada mulanya Sang Firman. Nah, terus Sang Firman itu bersama-sama Allah yang sejati. Ya. Rasa ada kata sejati-sejatinya. Mana ada kata sejati Loh, dalam bahasa Yunani? katanya mau bahasa Indonesia nya, ya sudah aku jelaskan. Kata sejati nggak ada di situ. Ini ya, kalau nggak ada kata sejati di sini, kau nambah-nambahin aja kau. Loh, teon kan apa? Mana ada sejati? Ada Erben sejati. Yang ada Erben sejati ini. Makanya Pak ya kau udah ditunjukkan pun teks Yunaninya tapi ngeyelnya. Ya, menurut Pak Erben coba diganti teks Yunaninya sebagai pakai bahasa Indonesia. Coba aku juga mau dengar. Loh, jangan begitu, Pak. Anda Ini ditanya kok nggak bisa. Ini saya sudah buat ini, lihat ya. NRK hologos. Pada mulanya adalah firman. Ya. Kemudian kain hologos en postonteon. Kan ada Yunaninya di sini. Dan itu firman bersama Allah. Ya. Baru dan Allah adalah itu firman. Kai theos en hologos. Baru firman itu pada mulanya bersama Allah. Autos emi en arke prostonteon. Jadi kalau kau tadi masalahkan bedanya teon dengan theos, bedanya itu kalau di dalam kalimat dia sebagai objek, maka ditulis sebagai theon. Tapi kalau dia sebagai subjek, ditulislah dia sebagai theos. Itu aja bedanya. Jadi penempatan kalimatnya kata itu, kalau dia objek, maka dia theon. Tapi kalau dia subjek, maka dia theos. Tidak, aku ngomong ya. Ya dari tadi kau banyak ngomong, cuman dikasih ngomong pun kau lari kemana-mana. Nggak lari, aku kan tetap berpijak pada Yohanes 1 ayat 1. Belum lari kemana-mana loh. Nah, makanya kau itu udah salah. Belum kita bahas Yesus adalah ciptaan. Di mana Yesus adalah ciptaan? Tuh ada ayatnya. Di mana coba? Coba. Sering larinya ke Kolos. Perben, ini juga belum beres, Perben. Jangan ke situ dulu. Paling Kolose, Wahyu sama Amsal. Oh, berarti ada kan dari Unitarian saksi Yehova itu sangat sangat dalam tanda kutip membenci Injil Yohanes. Mereka sampai harus menciptakan terjemahan sendiri untuk mendegradasi Injil Yohanes. Saya punya kitabnya saksi Yehova ini, cuman lagi nggak di sini, di tempat lain. Oh maaf, saya bukan saksi Yehova bro, jangan. Tapi paham itu sama. Pahammu itu sama. Persis. Jangan salah. Iya, persis pemahamanmu itu sama. Nggak bisa juga. Tritunggal juga berbeda-beda. Loh, Tritunggal siapa Tritunggal berbeda-beda? Coba tanya semua yang di Jumi ini sama kok. Nggak sama. Coba kalian cari Tritunggalnya. Iya, Tritunggal yang mana? Ini ya. Tritunggalnya. Loh, Erap Susadono bukan Tritunggal, Dwitunggal dia. Bukan Tritunggal. Dia Dwitunggal. Terus, siapa lagi nih? Udah, nggak usah kau bahas orang. Tritunggal sejati kami sudah jelaskan. Ya sudah. Nah, di situ berarti sudah berbeda makna. Ini jangan aku bantah, tidak apa-apa. Aku bernarasi seperti ini. Dan hologos bersama dengan Theon nanti di jangan kau gini ya. Kalau kau nggak ngerti beda Theon dengan Theos, tapi kau bikin sesuatu. Bedanya Theos dengan Theon, subjek dan objek. Kalau dia subjek, maka dia sebagai Theos. Tapi kalau dia objek, maka ditulis Theon. Ambil pengajaran dari sekolah Trinitas. Ya iyalah. Kalau ambil pengajaran dari sekolah Trinitas, ya berarti
Sama. Coba Erben tanyakan dulu ya. Sama Baiklah sekolah Pak lain Erben, gitu. dia jelaskan tentang Teon dan Teos. Coba versi dia. Udah, nggak bisa dijelaskan dia. Ya itu masalahnya. Kau Coba hanya buka kamu saja. jadi Buka kamu. kalau Buka yang kamu. yang saya tunjukkan tadi itu kamus interlinear itu saya hanya memindahkan. Bisa di share screen nggak kamusnya? Coba. Itu Kamusnya yang apa? saya buat tadi itu saya ambil dari kamus dari interlinear. Kamu gimana sih? Saya Coba hanya ambil. membuat PowerPoint supaya mudah kau mengerti. Ya, tidak seperti itu. Saya rasa Teon dan Teos tuh berbeda makna. Aduh, Coba. kau memang kalau udah susah dibilangnya kayak gini. Nah, kita lihat ya. Nah, ayat itu kita pindah ke 1 Korintus 8 ayat 6. Sebentar, kau belum selesaikan ini karena pemahaman yang kau jabarkan tadi hanya kau punya modal cuap-cuap aja. Erben kasih data, tapi kau sama sekali tidak memberikan data apa-apa. Data kan, saya beranjak kepada Teon dengan Teos itu sudah berbeda. Datamu mana yang menyatakan berbeda? Coba kau jabarkan sini di share screen. Ya, saya kan hanya membaca, belum saya bikin PowerPoint. Ya, belum tentu orang yang PowerPoint juga belum tentu benar. Ya, bisa aja dia keliru itu. Enggak, sekarang gini aja. Sekarang diem aja. Biar Pak Erben yang jelasin. Dari tadi kan unitarian ini apa namanya itu? Istilahnya banyak omong gitu. Kalau banyak omong, nih diem aja. Biar Pak Erben yang jelasin. Itu aja. Nah, silakan saja. Menurut saya diberikan kesempatan saya menjelaskan karena kan publik nanti juga bisa membandingkan. Yang penting Pak Erben diberi ruang juga. Karena gini, kalau kita nggak memberikan dia ruang untuk menjelaskan, gitu, ya kita nggak tahu nih dia punya pemahaman seperti apa. Betul. Ya, saya dari tadi lagi nunggu. Ini, aduh, udah kelamaan nunggu. Bu, coba beri penjelasan seperti Pak Erben gitu. Teon dan Teos menurutmu gimana gitu? Saya Iya, nunggu, lihat ini. Ini, jadi supaya kau jangan bilang data salah ini lihat ini. Ini Teon kan? Ini Teos. Ini sama-sama kalau di interlinearnya nomor 38 sama. Bedanya hanya di mana? Ini A, ini. Itu aja bedanya. Kasus katanya. Ini kalau objek, ini kalau subjek. Nanti udah capek-capek jelasin bahasa Yunani, dia nggak tahu kaidah bahasa Yunani lagi rep. Udah dijelaskan bedanya Teon dengan Teos hanya kalau satu itu objek, satu subjek. Ya, objek dan subjek juga berbeda kan? Saya kasih contoh ya. Aku pergi ke kalau aku sebagai objek, maka saya di akhir kalimat. Tapi kalau aku subjek, aku di depan kalimat. Subjek itu pelaku, objek itu tujuan. Itu aja. Aku pergi ke rumah Justin. Justin pergi ke rumah aku. Sama-sama aku. Tapi satu bentuknya saya sebagai subjek. Tapi satu sebagai objek. Tetapi artinya aku sama. Itu kan kamu bolak-balik bahasa itu. Loh, ya itulah. Kau ngerti nggak dalam kaidah bahasa Indonesia? SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Ngerti nggak itu? Karena itu kan belajar bahasa Indonesia kan SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Saya pergi ke rumah Edo untuk makan. Subjeknya saya. Predikatnya pergi ke rumah. Objeknya ke rumah Edo. Predikatnya, keterangannya untuk makan. Ya kalau kayak gini-gini kita susah
Masa nggak mengerti SPOK? Itu pelajaran harus ngerti tuh. Kalau nggak ngerti SPOK ya repot belajar bahasa Indonesia. Nah, maksudku gini Pak Erben, oke lah kita mengalah dulu supaya bisa lanjut. Maksudnya gini, beri dia kesempatan untuk menjelaskan Yohanes 1 ayat 1. Terus kita mungkin bisa memperkaya ayat-ayat yang mau dikupas gitu, supaya kita juga pengen tahu sebenarnya posisi dari unitarian seperti apa sih gitu kan. Ya udah. Mungkin gitu. Mungkin Pak unitarian coba jelaskan menurut Anda Yohanes 1 ayat 1 itu bicara tentang apa? Ya, baik. Terima kasih kalau gitu. Yohanes 1 ayat 1 itu membicarakan sebelum Yesus datang ke dunia. Itu menceritakan, Yohanes menceritakan bagaimanakah Yesus itu sebelum datang ke dunia. Dia sebagai apa? Ya. Itu maksudnya. Oh, jadi sebelum Yesus datang ke dunia dia sebagai apa? Ya sebagai firman di dalam diri Allah. Maka Yesus ngomong, aku datang dan keluar dari Bapa, kata Yesus. Berarti sebelum dia menjadi manusia, sebelum dia hadir di dunia, dia sebagai firman di dalam diri Allah. Oh, bukan. Jadi di mana? Sebagai apa di dalam diri Bapa itu? Aku datang dan keluar dari Bapa. Maksudnya kita jelaskan bahwa hasil dari hikmat Allah itu, maka Yesus itu sebelum dunia dijadikan, dia diciptakan oleh hasil dari Allah. Berarti kalau dibuat kalimatnya unitarian keluar dari rumah, berarti kau hasil hikmat dari rumah gitu ya? Bagus juga kalimat kau itu. Loh, ini kan ada beda. Ini kan ada. Iya bagus. Iya itulah kalimatmu. Yesus sudah ngomong jelas, aku datang dan keluar dari Bapa. Baru Yesus lagi ngomong begini, Bapa permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya betul. Ya betul. Yesus... Berarti sekarang kalau dua ayat itu dipadukan, di mana Yesus memiliki kemuliaan di hadirat Allah? Kalau dia di samping Yesus, dengarkan ya. Kalau Yesus itu ada di samping Bapa di surga, maka dia katakan, aku datang dan keluar dari samping Bapa. Harusnya gitu. Baru ayat-ayat lain mengatakan, firmanku yang keluar dari mulutku, ada kan kata Bapa di surga, Yahweh kayak gitu kan. Maka itu pun harus dirubah. Firmanku yang keluar dari sampingku, harusnya gitu. Iya kan, udah mantap itu kan. Firmanku yang keluar dari sampingku. Baru aku datang dan keluar dari samping Bapa. Harusnya gitu. Masa perkataan Yesus langsung pun kau tolak? Ya memang Yesus itu dipermuliakan. Betul. Oh, sekarang kutanya sama kau. Jadi menurut kau itu Yesus itu ada di sisi Allah gitu. Sebagai apa Yesus di sisi Allah? Sebagai anak kesayangannya. Oh, sebagai anak kesayangannya ada wujudnya enggak? Loh, namanya ciptaan pasti ada wujudnya. Oke. Sekarang bagaimana wujud itu menjadi manusia di dalam rahim Maria? Wujud itu, saya jelaskan dulu dari awal ya. Iya, jelaskanlah. Wujud itu wujudnya apa? Kau jelaskan. Baru bagaimana wujud itu berubah di dalam rahim Maria? Kau jelaskanlah, kau jelaskan. Baik. Nah, mari kita yang pertama kita ke Amsal 22. Amsal 8 ayat 22. Di situ menceritakan bagaimanakah Yesus di situ sebelum dunia dijadikan. Ya. Ada kata bentar. Ada kata Yesus di situ. Coba Amsal berapa tadi? Oke. Enggak, ada enggak kata Yesus di situ? Oke, berarti Anda menceritakan nubuat Yesus. Apakah di PL juga ada kata Yesus? Makanya enggak. Ada enggak kata Yesus di sini? Coba lihat. Oke, saya jelaskan ya. Boleh. Amsal berapa? Coba. Amsal 8 ya. Oke. Enggak ada di sini katakan Yesus. Coba. Yang ayat berapa? 14. Oke. Ya, tunggu.
Anda mengatakan, apakah ada kata Yesus di situ? Ya saya berikan juga. Adakah Di dalam perjanjian lama tidak ada kata Yesus? Iya, sama aja. Sama aja. Iya, enggak ada. Ya betul, kenapa Anda komplain? Ya masalahnya kok bilang Yesus ada di Amsal, di mana coba? Loh, terus nubuat Mazmur. Iya, di mana? Ayat di mana ada Yesus? Sebentar, nubuat Yesus di perjanjian lama ada nggak kata Yesus? Kan nggak ada juga. Kalau iya nggak ada, tapi nggak pernah dibilang Yesus ada di dalam perjanjian lama. Nama Yesus nggak ada. Yesus masih sebagai firman. Nggak bisa, kalian mengatakan itu. Loh, tunjukkan dulu ayatnya mana? Amsal berapa tadi kau bilang? Nggak, tarik dulu. Kan kalian juga tafsir nih. Loh, sekarang kau Amsal berapa? Nah, aku juga dulu. Kalian mengframing aku itu bukan nggak ada kata Yesus. Baik, aku tanya dulu sama kalian juga. Nubuatan di PL ada nggak kata Yesus? Kalau nubuatan tentang Yesus banyak, nubuatan Mesias banyak. Tapi kalau Yesusnya belum lah. Nah, iya sama aja berarti. Enggak sama, itu beda. Kau bilang kan ada Yesus di Amsal. Di mana ayatnya? Ya, tafsir. Kalian juga mengatakan. Loh, kalau nubuat itu ada jelas. Nubuat kehadirannya. Ada kata Yesus nggak? Nggak ada juga kan? Nggak ada. Mesias. Nah, iya sama aja. Sudah stop. Berarti sama-sama nggak ada kan? Sudah. Aku lanjut ya. Oke, di mana Amsal berapa? Amsal berapa? Substansinya Yesus memenuhi nubuatan para nabi. Kok jadi nggak ada dan ada? Ini juga aku mengatakan ini substansinya Yesus, apa salahnya? Tadi kalau boleh saya potong, kalau boleh saya potong tadi Anda mengatakan di Amsal kata Yesus, Anda bukan mengatakan nubuat. Kalau namanya nubuat di dalam perjanjian, sebentar, Anda nggak usah potong, Anda sudah salah. Anda tadi mengatakan kata Yesus di Amsal. Itu tadi saya ingat. Kalau boleh diulang, videonya diulang. Dengar dulu, Anda yang salah. Anda terlalu membela diri mengatakan nubuat Yesus memang tidak ada kata nubuat. Itu hanya nubuat Mesias. Paham ya? Tapi kalau Anda tadi mengatakan kata Yesus. Tadi Anda kata Yesus. Saya dengar juga. Dia bilang Oke lah, sekarang kita nggak usah berpolemik. Coba buka Pak Erben, Amsal 8 ayat 22 itu. Ini udah. Ini kata menciptakannya. Sebentar, biar aku jelasin. Kata menciptakan itu bahasa Ibraninya Kanani. Itu salah terjemahan. Bukan menciptakan. Bukan. Tetapi memiliki. Iya, itu dia. Boleh aku jelaskan? Memiliki. Ya berarti benar. Ciptaan kan juga dimiliki. Kanani itu maksudnya. Jadi bentar, nanti jelasan dulu. Nanti kamu giliran. Ya lanjut. Sebentar, aku yang jelasin ya. Sebentar, aku jelasin tentang buat kamu, khusus buat kamu. Aku ini ya. Jadi kata Kanani itu menggunakan verb perfect 3 maskulin singular suffix. Jadi ini bukan sesuatu yang terpisah dari yang memiliki, tapi satu kesatuan. Makanya pakai menggunakan kata orang ketiga maskulin singular. Ya, jadi dia tidak keluar dan tidak terpisah dari orang yang disebut itu. Jadi dia memiliki, bukan diciptakan. Kalau diciptakan itu tentu kata kerjanya nggak menggunakan verb perfect orang ketiga singular ini. Ditambah lagi suffix. Nah ini kesulitan orang-orang itu karena dia tidak memahami teks asli. Kalau kita buat Septuaginta ya, kita buka Septuaginta, terjemahan yang lebih asli menggunakan kurios expression me arken odon auto srk auto. Jadi itu lebih memperkuat bahwa sebenarnya firman itu satu kesatuan dengan sang Bapa itu gitu. Bukan sesuatu yang terpisah. Kalau diciptakan berarti itu sesuatu yang terpisah. Ya. Jadi kata menciptakan itu suatu terjemahan yang keliru. Lebih tepat adalah dia memiliki satu kesatuan yang sebenarnya dia sejenis dengan karena menggunakan singular. Silakan.
Oke, jadi udah jelas ya unitarian. Ini sudah dijelaskan. Jadi besok-besok jangan lagi diulangi kata menciptakan di sini. Kau cek nanti bahasa Ibraninya atau Septuaginta itu memakai artinya di sini memiliki. Artinya bahwa memang firman atau hikmat itu memang miliknya Allah, di dalam diri Allah, tapi bukan ciptaan. Nah, itu. Nanti kau lari lagi ke Kolose. Kolose itu juga sama. Kau salah sama Wahyu berapa itu? 3:14 atau berapa? Udah kita bahas ulang-ulang itu. Ya terserah, saya tetap pertahankan argumen saya gini ya. Oke. Nah, disinilah menurut saya itu pekerjaan mula-mula Allah itu menciptakan, ya, menciptakan siapa di sini? Menciptakan. Udah dijelaskan muter-muter. Udah. Jadi gini, kalau sudah dijelaskan, jangan lagi kau bernarasi liar. Kecuali kau punya data yang bisa kau tunjukkan membantah penjelasan kita. Contoh kau tunjukkan bahasa gini, kau harus tunjukkan bahasa Ibraninya bahwa kami salah. Tapi kalau kau bernarasi liar lagi, udah dijelaskan sama si kampak ini, nanti kampaknya dilemparkan sama kau juga itu. Si kampak ini udah menjelaskan bahasa Ibraninya kahal, kanani, dibaca itu kahal, kata dasar kahal, artinya itu memiliki. Maka sebenarnya kamu harus, oh ya, saya lihat dulu datanya. Kemudian kau kasih data. Oh, kalian salah, bukan itu katanya. Baru. Tapi kalau kau bernarasi liar itu nggak maju-maju diskusi kayak gitu. Itu nggak membuat orang cerdas kayak gitu. Makanya tadi saya usul supaya tidak liar, jangan lari kemana-mana dulu ke nubuatan, jangan mau dibawa ke situ. Biarkan dia menjelaskan dan menerjemahkan Yohanes 1 ayat 1. Karena itu poin yang sangat baik. Nah, misalnya begini, karena kalau misalnya dari terjemahan Saksi Yehova ya, dia sampai bikin Alkitab sendiri. Nah, kata theos itu yang bagian belakang itu diartikan sebagai suatu Allah. Jadi ada pendegradasian. Jadi ada pendikotomian. Jadi kata theos di dalam perjanjian baru itu menurut Saksi Yehova dan sepertinya Unitarian juga seperti itu tidak merujuk kepada Yotevave. Sedangkan menurut kekristenan sejak mulanya di perjanjian baru kata theos itu hanya menunjuk kepada Allah yang sejati. Nah makanya tadi saya minta dia menjelaskan menerjemahkan secara lurus dalam bahasa Indonesia. Biasanya mereka akan menerjemahkan dengan kata dan logos atau sang logos itu adalah suatu Allah. Ada penerjemahan seperti itu biasanya dari Saksi Yehova yang menerjemahkan seperti itu. Nah, saya tunggu-tunggu dari tadi mereka tidak menerjemahkan itu. Karena ketika dari tadi juga sama Pak Edo. Saya juga lagi nunggu ini, udah habis 3 gelas ini. Aduh, gimana nih? Ya, maksudnya kalau dari situ kita tahu Pak Erben, kata theos itu di dalam Unitarian itu menarik nih kalau bisa berlaku untuk di luar Yotevave. Kita tunjukkan fakta-fakta tekstual, tidak ada satupun kata theos itu digunakan untuk non-Yotevave. Banyak, Matius 5:9, Matius 6 ayat 24, Lukas 1 dan sebagainya. Seluruh kata theos itu merujuk kepada Allah yang sejati. Nah, kalau kita mencoba menerjemahkan lurus dan Allah lah hologos itu. Jadi keilahian hologos itu merujuk kepada Allah yang dimaksud di theos pertama kali itu, yang kan ada 2 theos itu. Itu sih Mas Pak Erben. Tapi tadi dia tidak berani menerjemahkan tuh secara lurus dalam bahasa Indonesia. Nah, akhirnya lari kemana-mana. Tapi dia memberikan pernyataan, itu pendapat saya katanya. Saya lebih mempercayai pendapat dia. Ya udahlah, yang pendapat dia yang dipercayai. Enggak, karena gini, Injil Yohanes dan surat 1 Yohanes 1 dan 1 Yohanes 2, 1 Yohanes dan 2 Yohanes itu sangat
eksplisit bahkan menjelaskan keilahian Yesus Kristus. Sedangkan narasi dari Unitarian dan Saksi Yehova itu merendahkan keilahian Yesus Kristus. Nah, ini saja sudah bertentangan gitu. Secara hal yang mendasar atau hal yang non spesifik gitu ya. Tidak spesifik bicara tentang kemesiasan dan sebagainya. Jadi narasinya terbalik dengan narasi para rasul. Para rasul justru meninggikan, memuliakan Yesus Kristus yang adalah pernyataan diri Sang Firman itu. Bahkan di Injil Yohanes menjelaskan tentang kemahakuasaannya, kemahatauannya dan sebagainya. Gitu. Nah, tadi kalau dilanjutkan membahas tentang kata theos itu bagus banget itu. Jadi ada satu pertanyaan dari kita, benarkah theos itu di dalam perjanjian baru itu yang untuk firman itu lebih merendahkan firman daripada Sang Allah sejati itu? Nah, tunjukkan gitu kan jadi seru. Masalahnya kata theos itu tidak, justru merujuk kepada Allah yang sejati. Itu menegaskan bahwa firman itu adalah satu bagian, satu hakikat dalam diri Allah yang sejati. Ya, Oke, gitu, sorry gitu, tadi ada telepon ya. Maaf tadi aku ada yang telepon, jadi terputus mungkin. Ya. Enggak, coba Bapak gini, Bapak terjemahkan secara lurus saja kata word by word gitu. Yohanes 1 ayat 1, Pak. Ya tadi pada mulanya adalah, pada mulanya adalah kalau Yunani kan hologos. Nah, kalau saya mau tafsirkan pada mulanya bukan adalah tafsirkan, Yesus. Pak. Bisa. Terjemahkan secara lurus, Pak. Jangan ditafsir, Pak. Iya. Pada mulanya adalah hologos. Ada kata ho, Pak. Ada bahasa kata Indonesia, Pak. Sandang. Kata sandang, Pak. Pada mulanya adalah Sang Firman. Ya. Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan Sang Firman itu adalah Sang gelar Allah. Bisa begitu kan, theos. Sang Firman itu adalah Allah yang lain. Lah. Boleh. Sungguh lucu Bapak ini, sungguh lucu. Sungguh aneh tapi nyata. Enggak. Kita hargai aja ya. Kita udah mendengarnya. Saya pikir bakal ternyata kaget juga gue. Kagetnya gue tertawa ya. Udah biarin. Nah, theos ini kan menurut pemahaman saya bukan Allah. Bapak jangan pahami, jangan tafsirkan. Bapak terjemahkan secara lurus kata per kata, Pak. Nah, ini masalahnya. Teks Receptus itu kan kenapa jadi ke situ ya? Ya, masa gini kan. Theon dengan theos ini itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia agak susah. Oh, perlu kurung. Perlu kurung gitu ya. Itu butuh dikurungin. Itu ada dua Unitarian. Udah biarin aja. Oh, nggak apa-apa, biarin. Halo? Siapa bosnya Unitarian tuh yang pernah sama Albert Rumampuk debat, lupa namanya. Benny Irawan, benar Pak. Iya. Mana? Suruh ke sini aja, Bro. Kalau Anda mungkin masih tertatih-tatih. Halo? Ya, silakan Pak. Jadi gini, Pak. Kita ingin Pak Erben sudah menjelaskan word by word. Menurut Bapak, sekarang word by word-nya apa begitu diterjemahkan? Ya, makanya saya sudah akui bahwa theon dan theos itu sudah berbeda. Terus kalau mau ditafsirkan
dalam bahasa Indonesia memang agak susah. Bukan ditafsirkan, diterjemahkan, Pak. Ya, diterjemahkan, betul. Diterjemahkan agak susah memang. Enggak, teos itu apa dalam bahasa Indonesia? Theos itu dalam Indonesia juga kalau terjemahannya juga bisa juga disebut juga Allah. Bisa. Terus Theon? Theon juga bisa juga disebut juga Allah, bisa. Kalau bisa juga berarti bisa juga yang lain dong. Iya, tapi menurut maknanya Theos dan Theon itu sudah berbeda. Seperti saya jelaskan di 1 Korintus 8 ayat 5 ya dan 6. Enggak, jangan ke yang lain, Pak. Enggak. Dalam bahasa Indonesia kata Theos itu apa, Pak? Bapak kan beriman dengan pemahaman Unitarian dengan bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa Yunani kan? Oke. Coba ketika Bapak mendengarkan pengajaran itu dalam Alkitab Bapak bahasa Indonesia itu apa diterjemahkan? Ya, tadi saya sudah jelaskan memang agak susah, tapi LAI menerjemahkan sebagai Allah dan Theon juga diterjemahkan sebagai Allah. Kan memang nggak ada pilihan. Dalam bahasa Inggris apa, Pak? Ya. Dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, saya belum lihat, Pak. Ya udahlah dalam bahasa ini deh, bahasa mana? Bahasa Sumedang. Ya, tetapi kan bisa ditafsir. Tahu dong. Yang Bapak bisa tuh bahasa apa? Ya, saya bahasa Indonesia, Pak. Ya sudah, Bapak menjadi seorang Unitarian, memahami Unitarian menggunakan bahasa pembantu untuk membantu adalah bahasa Indonesia. Kenapa Bapak tidak bisa menerjemahkan itu? Ya memang susah untuk diterjemahkan karena nggak ada bahasa. Tadi juga seperti dikatakan tadi juga seperti itu. Oke, sekarang kita baca. Oke, saya bantu Anda di Yohanes 8 ayat 28 coba. Saya bawa dulu Yohanes 1. Boleh aku share screen? Boleh aku share screen? 1 Korintus 8 ayat 6. Mari kita buka ya. Mari kita ke sana. Jangan ke 1 Korintus dulu, Pak. Kita di Yohanes dulu. Oke, Yohanes bisa. Bro Edo. Baik, untuk membedakan mari kita ke 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Yohanes Oke, bisa nggak kita ke sana? Loh, kenapa harus Yohanes? Saya juga bisa ke Korintus. Kenapa harus membelenggu saya nggak bisa ke 1 Korintus? Enggak, kenapa Anda takut sekali membahas Yohanes, Pak? Loh, saya nggak takut. Di situ jelas kok Yohanes 20 ayat 31 bahwa ini rangkuman Injil apa? Bukan mengakui Yesus sebagai Allah, tetapi sebagai Mesias Allah, anak Allah. Kenapa? Saya tidak takut, Yohanes. Enggak, Bapak sekarang buktikan bahwa ini Bro Justin. Ya, silakan. Ini ada ini diajak katanya mau debat. Jangan dulu atau gimana? Enggak usah, Pak. Jangan, Pak. Enggak ada yang bisa dipercaya, Pak. Oh iya. Menurut saya sih ada teman-teman kita nih Guntur Aliansi nih. Masih ada gak? Ali, nih Muslim nih. Oh, yang ini pakai sorban ini. Yang Muslim dia. Biasanya. Ya, satu arah. Ya nggak apa-apa, tanya-tanya aja tentang Kristen, kita siap menjawab. Kita di sini fokus aja menjelaskan. Closing aja. Unitarian itu closing aja udah selesai itu. Oke lah ya, jadi demikianlah dulu. Kalian bernarasi Yesus itu adalah Allah. Saya menolak Yesus itu adalah Allah. Ayo kita buktikan. Kriteria Allah itu apa sih? Sekarang kita tanya. Jadi XS ya dong? Iya, sekarang kita tanya. Firman Allah di mana itu dulu? Di dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Kau jawab dulu. Kalau Anda mengatakan firman, firman Allah, iya. Oh iya, jawab yang tegas. Bentar. Firman Allah di dalam, bentar dulu. Firman Allah di dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Firman Allah itu namanya firman Allah. Ya iya, firman itu ya bersama Allah. Iya, bersama Allah. Artinya gini, bersama Allah di dalam atau di luar?
Sekarang kita bahas Yesus atau firman Kenapa Allah? Kak? Bukan, kita bahas dulu akarnya. Kau pun kalau Iya. kau mau dikenal kita harus tahu siapa orang tuamu. Makanya kalau kau ngurus apa surat-surat selalu ditanya nama ibu siapa. Saya tahu Yesus Ya anak nggak kita. bisa kalau kita mau bahas kau nggak bisa kalau nggak kenal orang tuamu. Apalagi kalau Iya, saya tahu. harus tahu rumahmu. Jadi harus ada latar belakang dulu. Makanya saya tanya dulu pertanyaan awal. Kalau kau nggak bisa jawab dengan tegas, firman Allah itu di dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Firman Allah itu berada di dalam diri Allah. Oke. Kalau sudah keluar, Oke, udah terjawab. Sesuatu yang ada, bentar, pertanyaan kedua. Yang ada, bentar, udah terjawab. Yang ada di dalam diri Allah, Allah atau makhluk ciptaan? Ini bukan bicara Yesus kan? Bicara Lu sebentar dulu, jangan. Kau jawab aja dulu. Sesuatu yang ada di dalam diri Allah, apakah Allah? Firman Allah tidak diciptakan. Oke, itu udah dijawab tadi. Pertanyaan kedua. Sesuatu yang ada, apa tadi kutanya tadi? Lupa aku gara-gara kau itu. Firman Allah ada di dalam Allah atau di luar Allah? Oke, firman Allah. Oke, sekarang ketika firman Allah yang ada di dalam diri Allah dan sesuatu yang ada di dalam diri Allah itu adalah Allah, dihadirkan dalam rupa manusia, apakah yang dihadirkannya itu bukan Allah juga? Bukan, karena Anda menafsir firman yang keluar dari Allah itu. Udah. Jadi di situlah kegagalanmu di situ. Firman itu ada. Udah cukup. Terima kasih kawan-kawan. Ini dia tidak. Nah, jadi ini hanya untuk berpolemik, tidak mau untuk memahami. Makanya orang Kristen mengatakan Yesus itu ilahi dan manusia. Kenapa? Ilahi dan insani. Kenapa dia ilahi? Karena dia adalah firman. Kenapa dia insani? Karena dia adalah manusia. Maka adalah namanya istilah dua natur Kristus. Keilahiannya. Makanya Yesus selalu ngomong begini. Aku datang dan keluar dari Bapa. Aku memiliki kemuliaan di hadirat Allah Bapa sebelum dunia ada. Itu menunjukkan bahwa dia adalah firman. Tetapi dia juga insani karena dia adalah manusia. Udah ya. Jadi udah cukup. Terima kasih kawan-kawan yang ada di YouTube. Kita akan masuk ke sesi berikutnya. Sampai di sini dulu untuk sesi ini. Semoga Unitarian ini masih bisa ada kemajuan untuk merenung. Unitarian kan juga inline dengan pemahaman Islam ya, kalau tidak salah, menganggap bahwa Yesus bukan Allah. Sebenarnya menarik ini kalau ketika dia Unitarian. Enggak, sekarang saya mau nanya Pak, sedikit saja. Menurut Bapak, kata hotheos di dalam Alkitab itu menuju kepada siapa? Hologos. Hotheos. Iya. Theos. Yang ada kata sandang Pak, hotheos. Otonteon. Hotheos. Astaga. Ini orang tahu nggak sih? Akhirnya lepas juga. Kita kan bicara Yohanes 1 ayat 1 kan. Nggak ada kata hotheos itu. Ayo kita bicara. Ya kalau kalau kata hotheos itu di dalam PB itu merujuk kepada siapa? Sang Allah itu. Di PB coba Pak dibukakan ayatnya mana? Enggak, saya nanya. Kata hotheos. Ya. Ayatnya di mana Pak? Kita baca maksudnya. Jangan begitu. Ini loh ayatnya di sini. Di sini ada kata hotheos. Gitu Pak. Pak, ini lagi ditanya. Bapak ini, itu. Bentar Pak Jason, Pak, sabar Pak. Saya lagi bisa dialog. Gini, ini di Yohanes 20:28 ada kata hotheos mu. The God of me. Ya. Kemudian di Matius 1
Matius 1 ayat 23. Ada juga kata hotheos. Nah, Bapak tahu hotheos ini merujuk kepada siapa di ayat tersebut? Merujuk kepada Yesus Kristus. Kalau saya bisa buktikan bahwa kata hotheos juga merujuk kepada Allah Bapa, bagaimana? Matius 21 ayat 3 ya. Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukan, ia akan segera mengembalikan. Oh ini, ya ini artinya Tuhan Pak, junjungan. Halo? Enggak, Bapak baca Alkitab apa sih, Pak? Yang bahasa Yunani-nya aja, Pak. Bahasa aslinya Matius saja. 21 ayat 3 kan? Enggak, bahasa aslinya saja. Iya kan, Matius 21 ayat 3 kan? Di sini Tuhan. Jangan menafsir, Pak. Coba baca itu bahasa Yunani. Ya tuh menurut saya kan Tuhan, junjungan. Tuhan Bukan itu, Allah. Tuhan itu kurios, Pak. Loh. Makanya kalau saya bisa buktikan bahwa kata hotheos merujuk kepada Allah Bapa, bagaimana? Ya buktikan saja. Yesus itu ada Allah. Kita diskusi aja deh. Kriteria menurut Bapak, kriteria Allah itu sebagai apa sih? Enggak, jangan bicara kriteria. Kita bicara tentang studi kata. Bapak bisa buktikan bahwa kata theos itu sifatnya itu di dalam pre B ya, itu sifatnya umum, bisa untuk berhala, bisa untuk apa misalnya, raja, atau hanya untuk Allah Bapa, Allah yang sejati. Ya kalau kata theos bisa juga disebut mengarah kepada theon, tapi theon nggak bisa disebut theos gitu. Sorry. Kalau theos itu tidak bisa ke theon. Kalau theon bisa diartikan sebagai theos juga bisa. Enggak, theos itu artinya apa dalam begini? Theos itu atribut atau gelar atau apa, Pak? Gelar. Nama. Ya, gelar untuk siapa, Pak? Gelar untuk siapa? Ya kalau misalnya seperti Musa juga bisa disebut Allah. Enggak, jangan bicara Musa, yang di Perjanjian Baru, Pak, yang Perjanjian Baru. Oh, Perjanjian Baru, pembawa firman juga bisa dikatakan Allah. Itu Yesus sendiri mengatakan. Di mana itu, Pak? Oh, kalau nggak salah Matius, sebentar ya. Yohanes 20 ayat 32 sampai 34 kalau nggak salah ya. Kenapa nggak bisa bicara dengan PL, Pak? Kan satu itu Alkitab. Kau jangan ke Musa dulu. Kalau Musa saya juga bisa jawab soal itu. Lanjut. Iya. Fokus. Kenapa Anda melarang saya untuk ke PL? Kan tidak boleh dong, Bukan Pak. menolak. Itu kan tentang penggambaran bahwa Musa itu seperti ini, Harun seperti begitu. Udah lanjut yang ke PB. Gini. Kita fokus di Perjanjian Baru dulu. Kan Bapak juga beriman kepada apa yang ada terus dalam Perjanjian Baru. Sekarang tunjukkan di dalam Perjanjian Baru, hotheos itu untuk berhala misalnya, atau untuk tabib, atau untuk kutu kupret, atau apa terserah. Malaikat misalnya. Yuk, lanjut. Ya. Seperti saya katakan tadi, pembawa firman bisa juga disebut ya, di mana ayat itu, Pak? Bentar aku cari, Pak. Aku lupa ayatnya. Ya. Aku ingat ya. Yohanes 20 ayat 32 sampai 34 ya. Tepat nggak? Aku lupa ayatnya. Ya, kalau lupa ya repot.
Dan Bapak bisa nggak buktikan Yesus itu Allah? Itu yang intinya, Pak. Tadi Menurut Bapak kriteria bahkan jangan bicara kriteria dulu, disebut sebagai kan Anda juga menerima perjanjian baru. Kalau Anda mengatakan Yesus Allah, kriteria Allah menurut Bapak itu apa? Ntar dulu, Allah itu Maha Kuasa. Saya bisa dengan mudah buktikan melalui perjanjian baru, khususnya keilahian Yesus Kristus, kemahakuasaannya, kemahatauannya dan sebagainya itu tetap jelas di Alkitab. Oke, mari kita buktikan. Nggak usah dulu, saya bisa. Nggak usah dulu. Tapi saya ingin tadi fokus kepada kata theos tadi. Di mana di dalam perjanjian baru kata theos itu merujuk kepada yang bukan Allah sejati. Iya, itu fokus, Pak. Ya. 1 Korintus 8 ayat 5 bisa nggak dibukakan? 1 Korintus 8, wah saya paling senang nih 1 Korintus nih. 1 Korintus 8 ayat 5. Nah, di sini ada kata theos kan, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Memang benar ada banyak Allah. Ini kan theos nih, dan banyak Tuhan yang demikian. Iya, makanya saya tanya, kata hotheos itu tadi merujuk kepada apa menurut Bapak? Kata sandang hotheos itu, misalnya begini Pak, ada kata kitab itu banyak buku, tapi sang kitab atau Alkitab itu artinya menunjuk kepada kekhususan, berbeda dengan kitab yang lain. Nah, Bapak tadi membilang ada kata theos. Nah, aku sebutkan ada kata theos di 1 Korintus 8 ayat 5. Oke, kan saya sudah menerima penjelasan Bapak. Di mana? Oke, sekarang saya pertanyaan kedua. Di mana kata hotheos itu digunakan juga untuk yang di luar Allah sejati, Pak? Oke. Nah, berarti Anda sudah akui kan bahwa theos itu kan tanya kepada malaikat. Saya sengaja bertanya seperti itu supaya sistematikanya jelas. Kata theos dan kata hotheos seperti kata kitab dan Alkitab. Mesias, Kristus itu banyak yang diurapi banyak, tetapi si atau sang yang diurapi itu hanya satu, Pak. Kata kitab itu banyak, tapi Alkitab itu hanya satu. Kata theos banyak, tetapi hotheos itu artinya ada kekhususan. Nah, ini asik nih. Ya berarti baik Pak. Di sini kan saya tidak lari ke hotheos ya. Hotheos ya. Kalau Holocaust kan saya sudah tahu tadi jelaskan Holocaust dengan logos ya. Nah tadi kan narasi tadi theos. Theos itu kan bisa juga kepada yang lain kan. Disebut gelar Allah-Allah yang lain. Itu juga bisa theos. Tapi kalau theon nggak bisa. Theon itu Allah sejati. Pak, lagi theos dan hotheos. Hotheos itu di mana Pak? Iya, hotheos di mana Pak? Di mana itu? Tadi kan sudah dipertanyakan. Iya, hotheos tadi yang Matius 21:3 itu ya. Itu enggak, maksudnya pertanyaannya hotheos itu apakah kepada siapa lagi gitu. Itu pertanyaannya. Bapak fokus di situ. Oh, Yesus. Di situ kan jelas Yesus, Pak. Oh. Beda, Bro. Iya kan, di situ kan Matius 21:3 kan. Berarti hotheos hanya untuk Yesus, Pak. Hotheos, Pak, sama dengan proskuneo, bisa juga mirip kata dan proskuneo, artinya bukan hanya satu aja, bisa juga yang lain. Apa? Bapak mau bicarakan Yesus kan? Yesus sebagai Allah kan? Nah, saya bernarasi Yesus bukan Allah. Itu aja Pak intinya, jangan kemana-mana, kita buktikan.
apakah Yesus itu Allah atau bukan? Jangan Anda berputar-putar bahasa. Anda Pak. saja masih bermasalah dengan kata theos. Coba kata Allah dalam bahasa Indonesia, di dalam PB apa? Kata Allah itu bahasa Yunani apa? Anda kok bisa ngomong Allah begitu? Bahasa aslinya apa? Kalau Theon itu kan Allah yang benar sesuai dengan yang tadi 1 Korintus 8 ayat 6. Nah, kalau Theos kan itu gelar. Sudah Pak, itu kan sudah selesai. Sekarang kita buktikan saja apakah Yesus itu Allah atau bukan. Apakah Yesus setara dengan Allah atau bukan. Itu saja Pak intinya. Bapak bisa membuktikan enggak? Yesus itu sebagai Allah. Kriteria Allah menurut Bapak itu apa? Bentar, saya masih fokus ke Hotheos ya. Anda tidak berani menjelaskan Hotheos itu. Tadi saya sempat kunci lah ya. Saya sempat dengar Anda mengatakan bahwa Hotheos itu gelar ya. Betul ya Pak ya? Apa itu? Hotheos itu gelar ya Pak ya? Theos, okay. Ya bisa gelar. Oke Pak, sekarang begini. Saya buka, teman-teman, karena saya sudah menunggu dia terlalu lama. Anda buka di Kisah Rasul 2 ayat 36, di situ dikatakan ya, Kriston epoisen hotheos. Jadi Allah lah yang membangkitkan Kristus. Di sini hotheos itu bukan gelar Pak. Mana mungkin gelar itu membangkitkan Pak. Hotheos itu merujuk kepada Allah Bapa. Yodevave, Allah yang sejati. Ya. Dan saya merujuk kepada apa kan? Kok Anda bertanya sekarang? Kok saya setelah kasih tahu bocoran kok Anda jadi tanya? Ya. Nah, sekarang Pak saya nggak perlu Hotheos, kita buktikan saja tuh. Nggak bisa begitu Pak. Saya nggak tertarik Pak. Makanya di Yohanes 20 ayat 28 di sini juga Thomas mengatakan Ho Kyriosmu, kai ho theosmu, Tuhanku dan Allahku, selamat datang di kebenaran. Anda sudah terpatahkan dengan studi kata hotheos. Dalam PB hotheos digunakan menunjuk kepada Allah Bapa dan juga sebentar, Anda tidak usah kejang-kejang. Saya selesaikan statement saya sebentar. Ya. Saat malam hari ini saya maaf ya, saya sudah permalukan Anda, tapi ini bukan permalukan negatif ya. Ini permalukan terhormat. Melalui malam hari ini, setelah ini saya akan buktikan Pak kemahakuasaannya. Malam hari ini saya berhasil membuktikan bahwa kata hotheos dalam PB hanya digunakan kepada Allah sejati. Kepada Allah Bapa dan kepada Yesus yang adalah firman Allah. Itu membuktikan apa yang Rasul Yohanes jelaskan itu terbukti. Bahkan Rasul Paulus pun seperti itu. Bahkan Lukas pun menuliskan itu. Jadi hotheos itu kepada Yesus dan juga kepada Allah Bapa. Tetapi bukan berarti Yesus adalah Allah Bapa. Karena ketika Thomas mengatakan Tuanku, itu merujuk kepada kekristusan, dan Allahku merujuk kepada pewahyuan atau firman. Selamat datang di era kebenaran. Duar. Silahkan moderator. Mari kita buka ayat Yohanes 20 ayat 28 sesuai pernyataan. Sebenarnya Bapak sudah mencapai tadi ya, sudah menyatakan hotheos itu Yesus. Itu saya kaget juga ya mendengar itu. Tapi kenapa bisa berubah lagi ya? Kalau bicara kriteria mudah sekali, sangat jelas. Mau dari Kejadian sampai Wahyu jelas. Bisa kita kembali ke ayat itu Yohanes 20 ayat 28 bisa? Yohanes 20 ayat 8, ya Tuhanku dan Allahku dalam bahasa aslinya ho Kyriosmu kai ho theosmu, ya Tuhanku dan Allahku. Ya sang Tuhanku dan sang Allahku, kira seperti itu. Matius 1 ayat 23 juga seperti itu. Kisah Rasul 2 ayat 16 juga mengatakan bahwa Allah Bapa hotheos yang membangkitkan Yesus. Nah, saya senang ini. Mari kita bedah. Kenapa Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Oke?
Nggak usah bicara kenapa. Yang kami inginkan Anda konsisten membedah kata hotheos yang tadi Anda bingung dalam bahasa Indonesia Maaf, apa. saya tidak tertarik dengan bahasa-bahasa itu. Saya fokus Itu mengatakan Anda bersembunyi lari dari kenyataan. Jangan dusta di antara kita. Nanti Pak Erben nyanyi malam ini. Bukan, Pak. Sekarang saya mau kita buktikan. Menurut Bapak Yesus itu Allah. Menurut saya bukan. Itu Menurut nanti. Bapak Yesus. Oke, setelah ini kita bahas itu sesi baru. Tetapi intinya saya ingin menegaskan bahwa kata hotheos di dalam PB merujuk kepada keilahian yang sejati, yaitu Allah Bapa. Dan ketika Yesus dimuliakan, dibangkitkan, sebelum dia naik ke surga untuk dimuliakan, dia sudah mendapat kemuliaan itu juga. Thomas mengatakan dengan imannya, ya Tuhanku dan Allahku. Oh Kyriosmu, kai hotheosmu. Ya, saya kurang paham tentang itu Yunani. Oh, kurang paham. Kalau paham, Oke, dari saya itu saja. Silakan kita buktikan, kembalikan ke Pak Kaisar. Oke, kita buktikan saja apakah Yesus Allah. Ya, buktikan. Bapak nggak paham bahasa Yunani. Oke, kita balikin lagi ke Pak Kaisar. Kaisar lagi makan. Iya, jadi gini ya, sebentar saya Bapak aja yang wakili ya. Sebentar saya sambil menunggu ini. Allah itu mengenal, mengenal. Oke, jadi teoi pokoknya itu. Ini jadi sebentar aku mau ngajar sedikit sama kau. Nanti kau tanggapi, ya. Allah yang benar adalah Allah Tritunggal. Tritunggal adalah Tritunggal adalah tauhid yang sejati. Tauhid sebenarnya. Tauhid. Enggak ada ayatnya. Itu asumsi Allah yang benar, Allah Tritunggal. Semua yang kau cakapkan tadi itu enggak ada juga di dalam teks Yunani. Jadi enggak usah repot. Nah ini, Tritunggal itulah tauhid yang sejati ya. Fakta sejarah. Kristen kelanjutan dari iman Yahudi. Nah ini, jadi kalau ada orang mengatakan Kristen itu menyimpang dari Yahudi, salah. Yang sejak semula memiliki iman monoteistik, percaya bahwa Tuhan YHWH adalah Allah yang Esa. Ulangan 6 ayat 4 dan Markus 12 ayat 9. Yesus dan para rasul adalah orang Yahudi dan mengajarkan kitab Yahudi. Iman Kristen sesuai dengan Alkitab dengan tegas dan berulang-ulang mengatakan bahwa Tuhan Allah itu Esa. Esa artinya satu-satunya yang harus disembah, dimuliakan sebagai Allah oleh umat Israel dan orang percaya. Tidak ada ayat, tidak ada yang lain. Tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu 2, 3 atau lebih. Karena Tritunggal bukan berbicara berapa Allah, tetapi bagaimana Allah yang Esa. Tritunggal itu sebenarnya sudah ada sebelum dunia ada. Ini dia. Jadi tergantung kemampuan orang memaknai kata Tritunggal. Yaitu Tritunggal itu adalah Allah, rohnya, dan firman-Nya. Nah, inilah Tritunggal. Allah, roh, dan firman. Ya, jadi roh Allah dan firman Allah itu ada dan wajib ada dalam diri Allah dan sehakikat dengan Allah. Maka firman Allah ya Allah, roh Allah ya Allah. Allah tidak bisa ada tanpa roh, tanpa firman. Jadi Allah tanpa roh itu batu. Allah tanpa firman juga batu. Seluruh kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, sehati, sepikir, dan senapas, bahwa Allah kekal bersama firman dan roh. Di luar daripada itu, bukan Allah sejati. Tapi itu adalah kolok-kolok. Hahaha. Itu bahasa saya ya. Jadi ini harus dipahami dulu. Perhatian penting. Beda Trinitas dengan doktrin Trinitas. Ya. Trinitas itu Allah selalu ada dari kekekalan. Dia adalah Allah, yaitu Bapa sendiri. Dan dia memiliki firman-Nya yang kemudian disebut sebagai anak ketika hadir menjadi manusia. Dan dia juga memiliki roh di dalam dirinya yang disebut dengan Roh Kudus. Sedangkan doktrin Trinitas itu rumusan yang dikembangkan tentang apa yang gereja pahami tentang Allah yang dinyatakan dalam sejarah
penyataan dan penebusan sebagaimana dicatat di dalam Alkitab. Jadi kalau kita sudah masuk nanti doktrin Trinitas itu, maka kita sudah masuk nanti di dalam penyataan Allah dalam sejarah, dalam konteks dalam ranah untuk penebusan, dalam ranah untuk keselamatan. Nah, di situ ya. Jadi arti Tritunggal ini ya. Kata Tritunggal memang tidak terdapat di dalam Alkitab. Ya. Dan pertama kali kata ini digunakan oleh Theophilus dari Antioquia dan Gereja Timur. Dalam bahasa Yunani itu Triados, dan Tertullianus dari Gereja Barat dengan istilah bahasa Latin Trinitas. Dalam usaha untuk menjelaskan tentang fakta, ya. Jadi menjelaskan fakta ini. Bukan mengada-ada yang terdapat dalam Alkitab mengenai, dalam kitab suci, mengenai Allah yang Esa, yang disebut sebagai Bapa, yang memiliki firman, yang disebut sebagai Putra Allah, dan Roh Kudus yang disebut dengan Roh Kudus yang bersifat kekal, dan hubungan firman Allah dan Roh Allah itu dengan Allah Esa itu sendiri. Jadi Esa dia. Jadi Tritunggal itu adalah Allah yang Esa. Konsep Trinitas ini dirumuskan Tertullianus dengan kalimat una substantia tres persona. Ya, maka muncullah istilah Trinitas dari bahasa Latin tres, tiga, dan unitas kesatuan. Dan Trinitas ini menunjuk bukan, ya, ini kata kuncinya di sini, bukan menunjuk berapa jumlah, ya, Tuhan Allah, tetapi bagaimana Tuhan itu. Jadi istilah Tritunggal Maha Kudus untuk menyebut Allah yang Esa yang sejak kekal memiliki firman dan roh dalam dirinya yang Esa sering dimengerti secara salah oleh orang di luar iman Kristen. Termasuk bidat-bidat Kristen, karena itu kan di luar iman Kristen itu. Kenapa begitu? Karena memang kalian tidak pernah mau mempelajari apa itu Tritunggal secara tepat dan benar, tapi kalian hanya berasal dari persepsi sendiri. Sama seperti orang-orang bidat itu kan biasanya ingin mengetahui rasa anggur, tetapi tidak pernah mau mencicipi anggur, tidak pernah makan anggur. Tapi dia sudah paling hebat menjelaskan anggur itu. Tapi nggak pernah dia lihat batangnya, cara mengolahnya, dan semuanya nggak tahu. Nah, itulah dia ya. Zaman PL ya, ini secara ringkas munculnya istilah Tritunggal. Zaman PL itu Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan memiliki firman dan Tuhan memiliki roh. Ya, roh Allah mendiami orang tertentu. Kalau konteks PL itu mendiami orang tertentu untuk tujuannya. Jadi ketika Allah hendak mengerjakan suatu hal, maka dia memenuhi orang tertentu dengan kuasa rohnya, sehingga orang itu mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Baru karyanya dirasakan oleh semua orang. Firman itu berteofani. Jadi seperti malaikat Tuhan, atau penampakan suara dan semuanya itu yang disebut dengan teofani. Jadi firman itulah yang berteofani. Bahkan nanti kalau kita masuk kepada teologi Yahudi sejati ya, bukan Yahudi TikTok, bahwa yang berjalan di Taman Eden yang memanggil Adam itu adalah teofani dari sang firman itu. Zaman PB, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, sama ya. Jadi sama. Sama ini dengan ini. Sama di zaman PB. Perbedaannya adalah di sini. Firman Allah inkarnasi jadi manusia. Bukan lagi teofani. Ya. Jadi di sini sudah inkarnasi dia. Bukan lagi teofani. Roh Allah mendiami setiap orang percaya, tidak lagi hanya orang tertentu. Di zaman gereja berpedoman kepada kitab PL dan PB. Sama, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi tidak ada Tritunggal tetap menyatakan keesaan Allah, tetapi menjelaskan keesaan Allah kebagaimananya. Bapak gereja kemudian menemukan istilah Tritunggal untuk menjelaskan relasi Tuhan Bapa dengan firman yang menjadi manusia yang disebut anak Allah Yesus Kristus, dan rohnya yang diutusnya mendiami kehidupan setiap orang percaya. Nah, di sini. Jadi ini Esa kok 3, nggak nyambung, udah dijelasin. Gimana sih? Udah dijelasin dengan begitu ringkas. Biar closing statement-nya. Oke. Jadi doktrin Trinitas masa pasca atau para rasul. Ada ini ya. Contoh John Martin, formula baptisan itu ya. Orang beriman itu, dan seterusnya, nggak usah dijelaskan ini. Baru ada Kristologi Logos, sudah ada ya di zaman para rasul.
apa bapak gereja ini. Ada Irenaeus Uskup, tapi nggak usah ini ya. Ada Tertullianus. Kemudian fakta kebenaran iman Kristen. Kristen kelanjutan iman Yahudi. Ini ya dia, lihat ini. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Yesus Kristus dan para rasul adalah orang Yahudi. Dan mereka ini mengajarkan kitab Yahudi, yaitu kitab PL. Dan semua dipakai gereja sejak zaman Yesus sampai akhir zaman. Iman Kristen sesuai dengan Alkitab dengan tegas dan berulang-ulang mengatakan bahwa Tuhan Allah itu Esa. Esa artinya satu-satunya, tidak ada satupun selain dia. Nah, ini data-datanya. Bahwa Allah itu Esa. Jadi kita orang Kristen PL dan PB, bahkan banyak orang mengatakan orang Kristen diajarkan sama Paulus bahwa Paulus menyembah manusia, apalagi ada yang kasar menyembah bangkai katanya kan. Itu kan pernyataan yang nggak bertanggung jawab. Justru catatan-catatan dalam tulisan Paulus paling banyak menegaskan keesaan Allah. Kemudian Allah yang Esa itu dipanggil sebagai Bapa. Jadi Bapa itu dipanggil, apa panggilan Bapa kepada Allah yang Esa, bukan lagi produk perjanjian baru. Itu sudah ada sejak PL ini. Bukankah engkau Bapa kami? Dikatakannya, Tuhan engkaulah Bapa kami. Jadi ini sudah diajarkan sejak zaman PL itu, Allah itu dipanggil sebagai Bapa. Oke, baru bagaimana Allah yang Esa? Allah yang Esa itu monoteisme yang sama dengan Tritunggal. Ini saya jelaskan tadi, Allah, rohnya, dan firman-Nya. Inilah Tritunggal itu. Oke, saya cepatinlah. Nah, ini saya pakai gambarannya gini. Jadi ada firman Allah dan roh Allah yang kekal dalam diri Allah. Oke, jadi firman Allah kekal dalam diri Allah. Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Firman Allah itu bukan ciptaan. Ya, ini harus diketahui. Roh Allah kekal di dalam diri Allah, memberikan hidup kepada segala sesuatu, segala makhluk, yaitu melalui rohnya. Roh Allah bukan ciptaan. Jadi roh Allah, firman Allah di dalam diri Allah yang Esa. Itulah makna Tritunggal. Jadi bedanya monoteisme dengan Tritunggal itu di mana? Bahwa firman Allah sama ini ya. Jadi Allah yang Esa memiliki firman sama. Allah yang Esa memiliki roh sama. Perbedaannya di mana? Kalau di sini firman itu teofani, kalau di sini firman itu mengambil rupa manusia. Bedanya aja di situ. Dan ini namanya progresif pewahyuan diri Allah. Kalau roh Allah itu mendiami orang tertentu, konteks PL ya. Tapi ke perjanjian baru mendiami setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Kurios dan Juru Selamat. Ini dia. Kemudian bagaimana hubungan? Ini perlu. Jadi siapa Yesus? Yesus itu adalah firman Allah yang adalah Allah menjadi manusia. Jadi bukan Allah yang Esa langsung masuk ke dalam rahim mereka, tapi firman-Nya Allah yang Esa. Karena firman Allah di dalam diri Allah, sehakikat dengan Allah, maka firman adalah Allah. Ini jelas. Jadi firman yang menjadi manusia namanya Yesus Kristus. Itu dia. Jadi catatan penting tentang Yesus. Orang Kristen itu, ya Yesus itu ada keilahiannya, ada kemanusiaannya, ada ketuhanannya. Keilahian Yesus menunjukkan bahwa dia adalah firman. Kemanusiaan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang dilahirkan oleh perawan Maria. Maka inilah yang disebut dengan dua natur Kristus. Ini intinya iman Kristen itu. Jadi Yesus itu memiliki dua natur, ya, natur manusia dan natur ilahi. Kalau ketuhanan Yesus itu berbicara gelar kepenguasaannya, bahwa Yesus berkuasa di bumi di surga, berkuasa menyediakan surga bagi orang percaya padanya, berkuasa mengalahkan iblis maut, berkuasa untuk mengubah hidup kita. Jadi ketuhanan Yesus itu adalah kemesiasan. Maka bagi Kristen, Allah dengan Tuhan itu beda. Beda artinya. Disinilah hebatnya ajaran Alkitab itu. Jadi keilahian dan kemanusiaan Yesus ini harus dilihat secara bersamaan. Tidak boleh dibenturkan, tidak boleh dipertentangkan. Dan keilahian, kemanusiaan, dan ketuhanan Yesus itu satu kesatuan yang tidak bisa dibenturkan. Jadi keilahian Yesus, apa buktinya? Yang pertama, kemudian yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Baru engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Aku adalah awal dan akhir. Aku datang dan keluar dari Bapa. Itu bukti keilahian Yesus. Bahwa dia adalah firman. Oke, Yesus tentang keilahiannya. Ya, aku keluar dan datang dari Bapa. Ini dia ayat-ayatnya. Jadi ada bukti-buktinya. Baru firman itu menjadi manusia. Jadi keilahian Yesus adalah hakikat Yesus sebagai firman yang kekal
ada dalam diri Allah. Firman Allah bukan ciptaan, melainkan Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Jadi data Alkitab, firman bukan ciptaan, melainkan olehnya Allah menciptakan. Ini dia. Bahwa firman itu bukan ciptaan. Buktinya apa? Ini semua. Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Ada data-datanya ini. Silakan dicek, segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Firmanku yang keluar dari mulutku, ya. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan dan semuanya. Jadi firman itu bukan ciptaan. Yang mengatakan firman itu ciptaan itu ajaran odong-odong. Bukti kemanusiaan Yesus, dia dilahirkan dari rahim perawan Maria dan seterusnya. Yesus tumbuh normal sebagai manusia. Yesus memiliki berbagai keterbatasan dalam konteks kemanusiaannya, tapi tidak berdosa. Contoh Yesus lapar dan semuanya, ada menangis, bisa disalib, bisa dipaku, itu menunjukkan bahwa dia manusia. Oke, jadi bukti ketuhanan Yesus, bahwa dia berkuasa di bumi di surga. Tapi Tuhan itu dari kata kurios, bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Indonesia Tuhan. Artinya di sini kepenguasaan, kemesiasan. Oke, karena ini mau closing statement. Arti kata Tuhan penggunaannya, ini semua ada nih ya. Banyak sekali. Ini. Jadi kepenguasaan, ya, penguasa mutlak, ya. Oke lah. Ini sudah jelas semua. Sudah ulang-ulang dijelaskan. Oke, itulah dulu kawan-kawan semua. Oke, thank you Pak Erben.